Kita kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Saya ulangi lagi, tema kita hari ini adalah perbanyak baca kalimat mulia. Tadi Pak Ustadz Danus sudah mencontohkan dengan bertasbih atau juga berzikir ya Bu ya, mengingat Allah, memuji Allah. Pak Ustadz, pertanyaan saya adalah ketika seseorang berzikir sampai ribuan kali begitu ya, dengan tujuan-tujuan tertentu, misalkan orang itu berzikir sebanyak 5.000, 6.000 atau 10.000 kali dengan tujuan ingin memperlancar rezeki supaya enteng jodoh gitu ya. Dengan cara muji Allah dulu deh sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan saya harap nanti Allah memberikan apa yang saya mau. Kalau seperti itu bagaimana Pak Ustadz hukumnya? Ya sebenarnya kalau yang seperti itu selama ini saya belum pernah membaca dalil hadisnya. Jadi berdoa dengan berzikir dengan sekian ribu kali untuk mendapatkan keinginan itu saya belum pernah. Cuma kalau di umum saya sering tahu. Jadi itu yang harus kita ketahui bahwa dalam berzikir itu sendiri adalah untuk mengingat Allah. Bukan untuk menginginkan sesuatu. Untuk mengingat Allah. Nah dengan mengingat Allah inilah kita tidak ghibah. Otak kita senantiasa bersih, ya. Nah, itu sebenarnya untuk mengatur. Salah satunya ceritakan dalam Quran, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan banyaklah kamu mengingat Allah agar kamu beruntung. Sebenarnya ini diceritakan oleh Allah Ta'ala dengan banyak mengingat Allah agar beruntung. Ini banyak mengingat Allah dengan zikrullah, dengan tasbih aja, ya. Sudah dijelaskan pagi, petang, tengah hari, tengah malam. Kemudian untuk menunggu ketetapan Allah aja kita disuruh banyak-banyak bertasbih. Di situ diceritakan. Berarti setiap hari kita bertasbih boleh. Dan boleh dengan istighfar. Karena salah satu hadis menceritakan bahwa dengan memohon ampun pada Allah Ta'ala ini salah satu zikir yang disukai oleh Allah Ta'ala. Mohon ampun terus saja. Karena kita banyak dosa. Dosa mulut ini loh susah. Dosa mulut ini loh Bu, ya. Kita cerita membanggain, tadi saya cerita, membanggakan ayah, membanggakan keluarga, membanggakan pekerjaan, membanggakan harta, membanggakan bahwa saya berhasil. Itu fasik. Fasik itu dianggap oleh Allah Ta'ala kafir. Kafir itu masuk neraka. Loh itu kalau kita berzikir kan akhirnya kan kita nggak mau ngapa-ngapain. Anak kita, cucu kita, siapa yang berhasil, biarin aja. Berhasil itu bukan dari kita kok, dari Allah. Apa yang harus kita banggain kalau dari Allah Ta'ala? Harusnya malu kita. Nah, disinilah harusnya kita paham bahwa berzikir itu adalah tambahan. Tambahan istilahnya. Sama seperti sholat sunnah tahajud itu juga tambahan. Bukan dipergunakan untuk. Silahkan, kalau memang hobinya sholat sunnah tahajud, sudah, rawatib dikerjakan, duha dikerjakan. Kemudian kita kan ada namanya doa, keinginan. Doa kita apa? Doa aja yang jelas, karena Allah itu, bagaimana Allah akan mengabulkan doa, itu dijelaskan. Wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Dan Allah akan mengabulkan doa orang beriman serta mengerjakan amal soleh. Jadi semua keinginan kita itu Allah itu akan melihat iman kita sama amal soleh. Iman itu kekuatan tauhid di hati. Amal soleh itu yang kita kerjakan sehari-hari. Kita kerjakan pun harus ada tambahan. Dengan sebelum kita mengerjakan sesuatu yang baik itu. Dengan diawali membaca basmalah. Lah kita basmalah aja jarang, bikin masak jarang, ya. Bikin minum sama suami jarang. Gimana kita mau jadikan amal soleh yang seperti itu? Nah, coba kalau ibu-ibu sekali waktu kalau nyerewetin sama suami tuh, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya mau marah sama suami saya. Coba gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya mau membanggakan anak-anakku. Coba. Malu sendiri kan? Iya. Karena nggak boleh sebenarnya. Coba kalau tidak tahu namanya basmalah ya, banggain aja. Nah, karena nggak sadar. Nah itu nggak boleh. Nah disinilah harus kita ketahui bahwasanya berzikir atau mengingat Allah itu adalah tambahan amal soleh. Jangan sekian ribu kali, tidak usah.
Karena setiap kali saat nanti ada sesuatu kita berhenti, nanti dilanjut lagi seperti itu. Mudah-mudahan manfaat, jadi kita bisa berzikir kepada Allah dengan benar. Ya. Dan mudah-mudahan kita tidak salah langkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Pak Ustadz, terima kasih tausiahnya. Subhanallah, ibu-ibu jamaah pemirsa di rumah. Untuk saya pribadi mungkin sepemikiran juga dengan ibu-ibu jamaah semuanya, dengan pemirsa di rumah, bahwa Siraban Kolbu ini bukan hanya sekedar tontonan. Insya Allah juga menjadi tuntunan. Bagaimana kita diingatkan untuk mengkoreksi diri kita, untuk selalu bisa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap harinya lewat ilmu tauhid yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Insya Allah mudah-mudahan berkah, kita selalu bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, Bu ya. Sedih saya, Bu, kalau dengar mohon ampun, hal-hal kecil, baca bismillah, yang selalu kita luput, kita ngejar yang jauh-jauh aja dalam agama tuh. Yang kecil-kecil keseharian kita luput. Mudah-mudahan kita bisa selalu diingatkan, meningkatkan keimanan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, yang akan berbagi ilmunya dengan kita semua, akan memberikan tausiahnya, ini dia Ustadz Zaki Muhammad, tepuk tangan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Sehat Bang Bobi, alhamdulillah. Sehat. Kalau melihat wajah Pak Kiai dari jauh udah menggetarkan jiwa. Sehat ya. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Ustadz, nih langsung aja tema kita, perbanyak baca kalimat mulia. Siap, langsung. Silahkan langsung. Pak Kiai punten ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli bakwan di warungnya Porosiah. Pulangnya ketemu Po Amenah. Kalau hidup mah nggak mau gelisah, berkata mulia sebagai ibadah. Tepuk tangan dulu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsanit taqwim. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa ala ali sayyidina Muhammadin wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Bu, ibu-ibu kalau dipanggil Ustadz jawab yang kompak. Bu, Bu. Alhamdulillah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakulu qawlan sadida. Ayat ini mengajarkan kepada kita begini. Salah satu cara untuk kita lebih dekat kepada Allah, bertakarub, cinta kepada Allah adalah melalui perintah-perintah Allah dengan banyak berkata kalimat-kalimat yang baik atau kalimat-kalimat yang mulia. Apa itu kalimat yang baik atau mulia? Yang pertama, banyak berzikir kepada Allah. Banyak-banyak istighfar. Orang yang banyak zikir, orang yang banyak istighfar, insya Allah hatinya nggak resah dan geli. Orang yang benar zikirnya, benar istighfarnya, insya Allah benar sujudnya. Orang yang benar sujudnya, insya Allah iman dan takwanya tegak lurus ke atas, betul? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu yang kedua, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an. Baginda Rasulullah mengajarkan kepada kita, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya umat manusia itu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupannya. Al-Qur'an yang kita baca insya Allah akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu. Tetapi ada syaratnya. Al-Quran yang kita baca niatnya harus ikhlas lillahi ta'ala. Lalu yang ketiga, perbanyaklah sholawat kepada baginda Nabi. Ketika kita bersolawat kepada baginda Nabi, itu Nabi jawab bu sholawat kita.
Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan satu malaikat yang namanya malaikat masyahid yang bertugas khusus menyampaikan salam kembali baginda Nabi kepada umatnya yang bersolawat kepadanya. Amin ya robbal. Amin. Bu, mau hidupnya tenang? Mau nggak gelisah? Banyak-banyak zikir, banyak-banyak baca Al-Qur'an, dan juga banyak-banyak bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Haji Markum, dompetnya jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana lo? Maaf ya, singkat Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Tuh ibu-ibu ingat ya, kalau mau hidupnya tenang, tidak gelisah, selalu berada di jalan Allah yang lurus, yaitu jalan yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tadi? Bersolawat, berzikir, baca Al-Quran, ya. Kemudian perbaiki akhlak kita dengan sholat yang baik dan benar. Mudah-mudahan kita semua selalu berada di jalan yang lurus, yang Allah ridhoi.